si ibu ini ngerasa frustasi, gue udah nggak ada siapa-siapa nih di sini, gue udah nggak punya siapa-siapa, gimana cara gue ngehidupin dua anak ini ke depannya gimana, sedangkan dia nggak kerja gitu kan. Sampai akhirnya dia berinisiatif untuk minum racun, dan racunnya itu dikasih ke dua anaknya yang kecil ini. Jadi mereka itu bertiga itu meninggal secara tragis karena bunuh diri dari ibunya gitu kan. Dan mereka itu ditemuin itu mayatnya kurang lebih 5 bulan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Kak Riana, ya Kak ya. Ya. Halo Kak, Halo. salam kenal sebelumnya. Terima kasih banyak nih Kak. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak. Terima kasih. Jadi teman-teman semua, Kak Riana ini merupakan salah satu host apa ya Bang Jadon nih? Host ya, host juga dia. Host di kreator juga nih, yaitu tentang horor-horor juga kayak. Betul. Nama channelnya apa itu Kak? Nama channelnya adalah Ada Mystery Channel. Ada Mystery Channel. Sapa dulu dong Kak untuk penggemar-penggemar Ada Mystery Channel nih. Halo para penggemarnya Ada Mystery Channel. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa nih, dukung juga YouTube-nya Bang Umang. Kak Riana juga dong. Iya. Jadi teman-teman semua yang penasaran nih tentang Ada Mystery Channel ya, langsung aja tuh mampir ke YouTube-nya Kak Riana, yaitu linknya tuh ada di bawah video. Jangan cuma di-subscribe aja, tapi ditonton juga. Nah itu ya, percuma subscribe nggak nonton ya kan? Iya, betul. Tonton dulu deh gitu kan. Oke Kak, pada video kali ini nih Kak, Kak Riana ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana ini? Pengalaman di Bandung. Di Bandung. Iya. Oke, itu masih ingat Kak kira-kira tahun sekitaran tahun berapa itu? Kurang lebih di tahun 2012. 2012 berarti sekitar berapa tahun ya? 11 tahun. 11 tahun lamanya gitu kan. Dan itu di Bandungnya lokasinya maksudnya rumah atau gimana? Di rumah. Oh rumah? Iya. Berarti asli Bandung atau? Oh bukan, itu diajak sama teman. Oh lagi wisata? Betul. Oh alah, dan itu pasti di setiap tempat mempunyai legenda dan sejarah masing-masing Kak ya? Betul. Oke Kak, kalau boleh tahu lagi nih Kak, inti ceritanya saat di Bandung itu tuh ya, Kak Riana ngalamin kejadian apa itu? Jadi di saat di Bandung ini kita masuk ke rumah dan disapa oleh pemilik rumah yang ternyata rumah itu tidak berpenghuni. Rumahnya ini dalam artian villa atau? Bukan, jadi rumah teman Riana di saat itu. Oke, dan itu ternyata rumahnya kosong gitu ya? Betul, jadi dia ada 3 rumah. Heeh. Dan yang rumahnya teman Riana ini yang satu lagi ini ternyata rumahnya itu kosong dan tidak berpenghuni. Penghuni. Oke. Gue penasaran sih tentang isi rumahnya, apakah dijual? Apakah maksudnya nuansa vibes-nya kayak gitu kan? Iya. Apakah mungkin rumah Belanda? Apakah mungkin rumah zaman dulu banget kuno dan sebagainya? Tapi nanti Karian ini kan akan menceritakan semuanya ya kayak ke teman-teman ngopi horor dan juga teman-teman Ada Misteri nih gitu. Iya, Oke, siap. mungkin tahan dulu kayak ceritanya teman-teman ngopi horor nih biasanya udah siap mantengin nih, kopi udah pada dibikin soalnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga.
Jadi ini tuh kejadiannya di tahun 2012 dan di saat itu Riana tuh bekerja di salah satu toko handphone. Jadi di situ Riana tuh sebagai promotor. Promotor tuh apa tuh? Promotor itu jadi sales experience kayak Sales. buat apa ya namanya ya? Promotor itu menjelaskan tentang produknya sendiri gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Nah dari situ kita kan biasa kalau lagi sepi nih, toko sepi, nggak ada customer, yang gosip lah gitu, ngobrol. Nah kebetulan di situ ada Riana, Lila, Eka, sama Rina. Nah di situ Lila tiba-tiba ngomong gini, libur kita bareng kan, main yuk ke kampung gue, ke Bandung katanya. Terus wah boleh nih, ngapain? Nah nengokin rumah gue yang di sana, soalnya kan di sana emang nggak ada yang menghuni, tapi emang dirawat sama di sana, sama orang yang di sana gitu. Nah, terus kita bertiga nih ya udah oke. Kebetulan kita juga liburnya tuh bareng di hari Rabu. Sampailah di hari Rabu, akhirnya kita teleponan nih berempat, ayo kita jalan jam berapa, terus kita apa aja yang harus kita bawa dan kita mempersiapkan untuk beberapa hari di sana gitu kan. Kira Rena bawa baju, ya kayak celana, anduk segala macem lah perlengkapan buat nginep di sana kan. Setelah kita udah packing semua, akhirnya Lila nelpon, guys nanti kita jalan ya jam 4 pagi gitu. Nanti gue jemput di Pondok Gede, di depan Dunkin Donat gitu kan. Ya udah akhirnya setelah jam 4 pagi Lila nelpon, gue udah di lokasi ya gitu. Dan akhirnya kebetulan rumah Riana nggak jauh dari situ. Akhirnya kita ketemu sama Lila, kita berempat udah kumpul dan akhirnya yaudah kita jalan yuk gitu. Nah selama di perjalanan ya kita seperti biasa lah kayak nyari cemilan dulu nih buat di mobil. Mampir dulu. Okay. Karena kan dari Pondok Gede ke Bandung kan lumayan jauh nih. Yeah. Ya kita mampir dulu nih ke salah satu minimarket. Kayak beli minuman, cemilan, dan kayak Indomie lah buat makan di sana gitu. Nah di perjalanan yang kita obrolin ini kayak, Lila itu tuh rumah itu sejak kapan sih ada di situ gitu. Oh itu sejak nyokap gue masih kecil katanya. Cuman pas udah gede itu emang udah nggak ditempatin lagi karena mereka semuanya pindah ke Jakarta gitu. Dan nyokap juga bilang nih kalau mau liburan main aja ke sana gitu. Dan kebetulan di sana juga emang rumahnya walaupun nggak ada orangnya tapi bener-bener terawat gitu karena emang ada yang rawat di sana. Dan Lila juga ke sana niatnya buat kayak ngecek nih apa ada kerusakan nih di rumahnya gitu kan. Jadi bisa diperbaiki lah gitu. Sekalian gitu ya. Oke. Nah sesampainya di Bandung sebenarnya kita agak kaget sih karena di perjalanan itu yang benar-benar kayak jalanannya tuh buat cuman satu mobil doang dan kiri kanannya tuh hutan. Di situ, Lila lu mau ngajak kita ke hutan apa mau ke rumah nyokap lu sih? Kita tuh semua kayak nanya-nanya nih ke rumah gua, aku lu tenang aja kata Lila. Nah itu tuh jalannya kayak berbatu-batu. Jadi bukan aspal nih, batu-batuan. Jadi di jalanan pun kita kayak goyang-goyang gitu. Oh, karena jalanannya rusak. Karena jalanannya rusak. Oke, gitu. kebayang nih, kebayang. Di situ akhirnya kita sampai nih ke salah satu rumah. Jadi posisinya ini rumahnya itu kayak ada di tengah hutan. Kiri kanannya itu kayak hutan dan di situ tuh ada 3 rumah. Yang ada 3 di tengah itu rumahnya Lila. Dan di sebelah lagi ada rumah lagi yang lumayan besar juga sama kayak rumah Lila, jadi rumahnya sama-sama tingkat. Dan ada satu lagi nih kayak di sebelah sana, di sebelah kiri tuh ada rumah tapi kecil, kayak model satu rumah aja lah gitu. Terus sampainya di sana kita disambut nih sama apa ya namanya ya, AA lah ya, yang buat ngurus rumah itu. Dia ke situ ngasih kunci, akhirnya ya udah kita masuk ke rumah dan pas masuk ke rumah itu. Ya seperti biasanya kita masuk ke rumah orang kita harus permisi ya. Kayak assalamualaikum gitu. Dan pas buka pintu, Lila masuk, Rani masuk, Eka masuk, dan Riana kebetulan di belakang nih. Pas di belakang, kayak ada yang megang pintu, nenek-nenek, terus senyum. Gitu, kayak nyuruh masuk lah. Udah akhirnya Riana masuk, Lila ngasih tahu kamar lu yang sebelah sana ya, kamar gue yang sebelah sini kata dia gitu. Jadi di posisinya di situ, Riana tidur berdua Eka, si Lila berdua Rani. Udah kita akhirnya masuk ke kamar buat naruh barang-barang kita. Di situ kayak kita rebahan dikit lah. Kayak rebahan nih berdua sama Eka. Terus kata Eka, bete ke sebelah aja yuk kata si Eka gitu. Akhirnya masuklah nih kita berdua ke kamarnya Lila. Kayak tok lah,
sini aja ya. Ya udah kata dia. Di situ Rena ngomong nih, rumah lu enak juga ya, kayak model-modelan rumah-rumah kayu yang lantai 2 gitu, rumah-rumah yang masih apa sih, kayak kayu-kayu semua lah, masih bener-bener temboknya tuh dikit doang. Gitu. Dan di situ akhirnya Rena ketemu nih, ngobrol nih sama Lila. Lah, lu kok tadi nggak nyapa sih sama nenek lo? Nenek gue? Iya. Nah itu foto nenek lo kan? Iya, itu foto nenek gue. Kok lu tadi diem aja sama nenek lo? Terus kata Lila, nenek gue tuh udah meninggal, kata dia. Serius lo? Rena bilang. Iya. Lah tadi yang di depan tuh siapa? Lu aja kali, capean, kata dia gitu. Ya udah, ya udahlah gitu kan. Akhirnya kita yang ngobrol-ngobrol, terus istirahat sebentar, dan habis itu kita kayak masak air buat bikin teh dan masak Indomie segala macem, ngobrol-ngobrol lagi. Dan di situ kayak dari rumah sebelah nih, kayak duk gitu. Kayak ada yang maku, tapi tuh makunya kenceng banget dan gak berhenti-berhenti. Terus Rena bilang kan, berisik banget sih di sebelah. Pasti udah biarin aja, kata Lila gitu. Dan kita lagi ngobrol, di samping tuh kegaduhan tuh yang luar biasa, kayak lagi ada pesta lah. Yang bener-bener kencengnya luar biasa gitu. Sampai kan kita kayak terganggu lah, kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada suara yang kenceng kayak gitu. Cuman ya udah, pas saat itu si Rani minta anterin nih ke kamar mandi. Kata Rani, lah kamar mandinya di mana? Gue kebelet nih, kata dia. Oh, di sebelah situ, kata si Lila. Kira si Rani minta anterin gue yuk kamar mandi. Ya udah ayo, Rani bilang, kebetulan gue juga pengen kamar mandi, Rani bilang gitu. Kira jalanlah Riana berdua sama Rani ke kamar mandi. Pas mau buka pintu kamar mandi, Rani bilang gini ke Rani, Ran, jangan lupa ya permisi, assalamualaikum. Ini kan rumah orang, bukan rumah kita, Rani bilang gitu. Tapi Rani tuh tipe orang yang gak percaya, tipe orang yang apaan tuh setan, gue mah gak percaya sama setan gitu. Terus gak boleh gitu, kita menghargai aja, Rani bilang gitu. Tapi dia, gue sih gak peduli, mau ada setan kayak, mau ada kuntilanak kayak, gue gak takut, kata Rani gitu. Udahlah, dia masuklah kamar mandi. Masuk ke kamar mandi, akhirnya Rena nunggu kurang lebih 10-15 menit, tapi gak keluar-keluar nih. Dan ketok-ketok, Ran, tapi gak ada jawaban. Oh, Rena mikir, mules banget kali ini dia, makanya lama. Karena Rena nunggunya capek nih di depan kamar mandi, akhirnya Rena baliklah ke ruang tamu. Rena ngobrol nih, tuh lama banget sih Rani, gak tahu, mules sekali. Apa tidur ya? Kan kita bercanda-canda gitu kan. Udahlah, biarin aja. Akhirnya kita ngobrol kayak bercanda-canda sambil kayak ya main-main games gitulah. Nah kita sadar nih ternyata udah 2 jam. Si itu yang ngeh itu si Lila, udah 2 jam si Rani gak balik-balik. Apain dia di kamar mandi, tidur kali ya? Coba cek yuk, katanya gitu. Akhirnya kita bertiga nih ngecek ke kamar mandi, ngetok-ngetok nggak ada jawaban, sampai akhirnya Ran, ngapain lo di kamar mandi? Di situ akhirnya dia ngebukain, tapi mukanya benar-benar yang pucetnya luar biasa. Di situ dia posisinya pucet, terus lemes. Pas dia buka pintu, tiba-tiba langsung jatuh gitu badannya, karena ya pucet dan lemas dia. Lemes ya. Akhirnya kita bopong Rani untuk ke sofa. Di situ akhirnya kita kasih teh dulu nih, kita kasih minum dulu sampai dia tenang. Kita tanya, Ran, lu kenapa kok lama banget di kamar mandi? Terus dia diem aja, kayak dia diem kayak gitu. Terus akhirnya dia cerita, gue minta maaf ya, katanya, gue udah bikin lu pada khawatir, kata dia gitu. Dan lu tahu nggak apa yang gue alamin pas gue nutup itu kamar mandi, kata dia. Kenapa? Jadi pas dia menutup pintu kamar mandi, yang dilihat itu bukan kamar mandi, tapi hutan. Jadi kata dia pas dia buka pintu, nutup pintu kamar mandi, yang dilihat itu hutan, gelap, dan di situ kayak banyak binatang-binatang buas. Dan di situ dia kata Rani, gue tuh mau buka pintu buat keluar, tapi gue nyari pintunya nggak ada, kata dia. Dan di situ dia lari-lari minta tolong. Dia manggil-manggil kayak, Riana, Lila, tolongin gue, kata dia. Tapi di situ nggak ada yang dengar sama sekali. Sampai akhirnya dia lari terus dia kayak ketemu harimau, terus kayak ketemu macan lah, modelan kayak gitu. Dan dia kayak dikejar nih, udah bener-bener panik. Akhirnya dia ngumpet kayak di balik pohon.
Terus di dalam keadaan takut sambil menggigil kata dia. Nah terus tiba-tiba dari atas tuh kayak ada ular yang gede banget. Kata dia pas dia nengok ada ular gede banget yang mulutnya tuh langsung mangap gitu. Seolah-olah kayak mau nerkam dia, mau makan dia gitu. Di situ dia lari benar-benar minta tolong, tapi nggak ada siapa-siapa dan dia kayak diserang sama burung-burung gitu kata dia. Kayak matok-matokin dia lah. Sampai akhirnya dia kayak bersembunyi lagi nih di belakang pohon. Cuman di situ dia posisinya kayak gini katanya. Posisi kayak gitu karena dia takut. Nah dia nggak sadar dia ngerasanya kayak dililit ular. Jadi badannya tuh dililit ular yang gede banget dan dia nggak bisa gerak sama sekali. Dan di situ dia posisinya dia mau berdoa nggak bisa, mau beristighfar juga nggak bisa. Jadi mulutnya tuh benar-benar nggak bisa gerak sama sekali. Di dalam hati pun gue nggak bisa katanya buat beristighfar apalagi berdoa kata dia gitu. Nah di situ akhirnya dia kayak dengar panggilan kita nih, kayak Ran lu di mana, Ran lu di mana gitu. Kayak kita kan ngetok tema posisinya ya. Nah di situ akhirnya dia udah mulai sadar, terus kayak dia bangun dan tiba-tiba dia tuh udah di kamar mandi. Makanya dia buka pintu langsung dalam keadaan lemas dan pucet. Oh paham. Kata dia, Riana maaf ya tadi gue ngomong kayak gitu katanya. Gue nggak dengerin kata lu untuk permisi atau wassalamualaikum di rumah orang katanya gitu. Dan jujur gue saat ini gue percaya katanya. Kalau emang adanya hal-hal yang gaib kata dia gitu. Karena gue ngalamin sendiri kata dia gitu. Karena dari dulu emang setiap Riana bilang, gue abis ngeliat ini misalnya gitu, misalnya abis ngeliat kuntilanak. Apaan tuh kuntilanak kata dia gitu kan. Dia tuh orangnya emang kayak tengil lah gitu. Masa setan pakai baju dress katanya, dapat dress dari mana tuh dia gitu. Jahit di mana tuh ya? Iya, dress dari mana tuh dia, jahit di mana tuh dia gitu. Sampai akhirnya dia bilang, sampai sini gue percaya katanya. Gue yakin kalau emang makhluk gaib itu emang ada katanya gitu. Dari situ ya udah akhirnya kita suruhlah Rani istirahat dan itu juga kurang lebih udah jam 7 malam lah ya. Dan situ si Eka nih, Rin kita keluar yuk nyari makanan kata dia. Rena belum mikir macam-macam nih, ayo, dan dia bilang gitu. Pas buka pintu, kita kan di tengah hutan, bawa mobil nggak bisa, mau kemana, mau nyari makan di mana? Cari aja yuk kita keliling aja, siapa tahu ada buah-buahan nih, kayak ada pohon-pohonan buah kita ambil aja, kata dia gitu. Oh enggak Rena bilang males gue takut, dan dia bilang gitu. Pas kita di luar rumahnya Lila ini, rumah yang sebelah ini, itu kebuka sedikit, terus kayak terang banget lampunya. Nah nggak lama kita lagi diem di luar kayak ya ngobrol aja di luar berdua Eka kan. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu nih yang keluar dari rumah itu. Kayak, Neng, mampir. Terus, iya bu, Rena bilang gitu. Mau mampir nggak lu? Rena bilang, enggak kata Eka enggak kata dia gitu. Terus, sini Neng, masuk, dibukalah pintunya, dibuka lebar, yang tadinya buka sedikit, akhirnya dia buka lebar. Sini Neng, masuk, banyak makanan, kata dia gitu. Eka denger yang banyak makanan, wah banyak makanan nih, seru nih kayaknya kita makan nih, kata dia gitu. Terus, tapi lihat dulu, itu setan apa orang, Rena bilang gitu. Terus dia bilang, kakinya napak, kata dia gitu. Sama orang, kata dia gitu. Ngintip dulu. Akhirnya kita di depan rumah, tapi kita nggak masuk dulu nih. Kayak celingak-celinguk lah gitu, ngintip. Terus kata Eka, yakin dia Rena ini orang, ini manusia kata dia. Tuh lihat tuh katanya di mejanya banyak banget makanan, gua kan lapar kata dia gitu. Kata Eka. Emang Eka ini orangnya agak gemuk dan emang orangnya laparan. Oke. Akhirnya si ibu itu keluar lagi, ayo Neng mampir sini masuk kata dia. Akhirnya Riana sama Eka masuklah ke rumah itu. Dan silakan duduk kata dia. Akhirnya kita duduk, posisinya tuh kayak ini tuh bangku kayu, kayak yang L gitu. Yeah. Dan di depannya situ kayak ada meja kayu juga, dan di situ kayak ada kayak TV gitulah, TV yang jadul gitu. Okay. Silakan duduk. Akhirnya kita duduk dan disediakan kayak teh gitu. Terus emang banyak banget makanan di situ. Dan kayak kita kan duduk di sebelah sini. Di situ tuh kayak ada 2 anak kecil yang lagi main. Dan ya udah kita kan namanya tamu ya speak godain anaknya lah gitu. Iya lah nyapa lah gitu ya. Terus ibunya memperkenalkan kayak, iya ini
suami saya, katanya, ini anak saya yang paling gede, kata dia gitu. Dan ini 2 anak saya yang paling kecil, kata dia gitu. Oh ya Bu, terus akhirnya kita ngobrol nih sama ibu itu. Ibu itu nanya, dari mana Neng? Dari Jakarta Bu. Ngapain kesini? Kata dia. Kita kesini nemenin Lila Bu, buat ngecek rumahnya. Kalau emang ada yang rusak biar kita bisa perbaiki, katanya. Kita ngomong gitu kan. Terus kata ibunya ini, oh iya, neneknya Lila tuh sahabat saya, katanya, teman baik saya, katanya. Semenjak neneknya Lila nggak ada dan mereka pergi Jakarta, kita tuh kesepian, katanya gitu. Jadi kita di sini cuman ya berlima sama anak-anaknya itu. Terus lagi asik-asik yang ngobrol, dia nanya kita kerja di mana. Terus ya perbicaraan biasalah gitu. Terus akhirnya kita nanya, ibu di sini udah lama. Terus kan sendirian di sini sepi, maksudnya kok nggak mau pindah ke Jakarta aja? Nggak Neng, kita udah betah di sini, katanya gitu. Emang udah kampung kita, kata dia. Ibarat kan kita mau makan sayur udah ada tanamannya, mau ada buah udah ada, jadi kita nggak usah ribet cari makanan, kata dia gitu. Dan terus di saat itu dia ngomong gini, ibu mau cerita, katanya. Ya Bu, boleh, cerita apa? Itu anak ibu yang paling gede, dia tuh matinya tuh kecelakaan, kata dia gitu. Oh, sambil nyemil nih si Eka, oh kecelakaan Bu, kasihan banget ya Bu, kata dia gitu. Dia nggak mudeng nih, Riana juga nggak mudeng. Kasihan banget ya Bu, kecelakaannya kenapa Bu? Iya, katanya, ditabrak sama truk, kata dia gitu. Terus supirnya nggak mau tanggung jawab, kata dia gitu. Ya ampun Bu, sabar ya Bu, gitu. Padahal dia ngomong anak yang itu, dia nyebutin nih anak yang itu, tapi kita berdua nggak mudeng. Posisinya kita ngelihat nih anaknya itu ada di situ gitu kan. Nah terus iya, dari situ saya sempat frustasi, katanya. Tapi saya memikirkan 2 anak saya ini masih kecil-kecil, kata dia gitu. Terus juga dari situ suami saya sakit-sakitan, kata dia. Suka sesak napas, suka kadang pingsan, kepalanya sakit, kata dia gitu. Saya udah pusing, anak saya meninggal, kata dia. Terus suami saya sakit-sakitan, sampai akhirnya suami saya juga ikut meninggal, katanya. Ikutan anak saya, katanya, karena emang anak pertamanya ini adalah anak kesayangan ibu dan bapaknya gitu. Dari situ, ya ampun Bu, yang sabar ya Bu, kita masih bisa ngomong gini nih, yang sabar ya Bu. Kamu mau tahu nggak, ibu sama 2 anak ibu yang kecil ini meninggalnya kenapa? Apa tuh Bu? Sambil makan, kenapa tuh Bu? Terus ibunya, kita berdua bunuh diri. Wah, serem banget. Terus kita sudah mati, gitu dia gitu. Terus Riana mudeng tuh, kayak langsung, Kak, udah mati. Apaan sih lu udah mati? Itu ibunya udah mati. Terus dia langsung dari makan langsung, mati? Enggak, ibu emang udah mati Bu. Hidup kan Bu? Saya kan langsung ngomong kayak gitu. Kita sudah mati, kata ibunya gitu. Mati, jangan bercanda Bu, katanya gitu kan. Saya kan orangnya suka bercanda dan tukang makan juga nih. Jangan bercanda Bu, kata dia. Enggak, ibu bercerita sejujurnya, kita semua sudah mati, kata dia gitu. Terus di situ Eka langsung, Riana, mati Riana, kata dia. Kabur. Tapi kita tetap di sini nih, posisi gini tapi nggak bisa gerak. Ayo Riana kabur, nggak bisa gerak, kabur, nggak bisa gerak, Riana bilang gitu kan. Berdoa, astagfirullahaladzim, istighfar, astagfirullahaladzim, tetap nggak bisa nih. Terus, Bu, ibu mau apa sih Bu? Kita tuh nggak ngapa-ngapain Bu, ibu tolong dong lepasin kita. Saya hanya ingin bercerita, kata ibunya. Dan di situ astagfirullahaladzim sambil nangis nih kita berdua. Sampai akhirnya kita bisa berdiri nih. Bisa berdiri, terus saya kabur. Ayo cepetan, kata dia. Akhirnya Riana jalan ke pintu dan posisinya itu tadi tuh pintunya kebuka dan tiba-tiba ketutup. Pas kita mau buka nggak bisa. Kak, nggak bisa buka pintu nih, gimana nih, mati dah kita, kata si Eka kan. Ya udah kita bismillah aja lah, kata Riana. Terus pas mau buka pintu, si ibunya ini bilang, apakah kamu mau melihat wujud asli kita? Terus enggak bu, kata Eka. Mereka tuh berbalengan nih. Apakah kalian ingin melihat wujud asli kita? Itu nggak sekali, berkali-kali. Kita dalam keadaan nge-freeze dan diem, mau buka pintu nggak bisa. Jadi kita madep ke pintu, mereka di belakang kita nih. Terus kata Eka, kita nengok aja kali Riana, biar kita bisa keluar, kata dia.
Gak ada, gue takutnya mukanya dia hancur atau gimana. Rena bilang, nggak apa-apa, ayo, kata dia. Yaudah sono, lu yang nengok ke sana, gue yang buka pintu ya. Rena bilang gitu. Oke, kata dia, gue nengok, lu buka pintu ya, abis itu kita kabur, kata dia. Oke. Pas dia nengok, dia langsung ngomong, gue kok Riana masih wujud kayak tadi, kata dia. Masih ibu-ibu tadi. Coba deh nengok, kata dia gitu. Serius lo? Rena bilang, serius. Pas Riana nengok, mukanya hancur semua dan bener-bener bukan berbentuk manusia yang tadi Riana lihat. Anaknya itu mukanya sebelahnya udah nggak ada. Anak pertamanya itu tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Dan di situ kita bener-bener kaburnya larinya luar biasa. Kita keluar, akhirnya kita kabur ke rumahnya Lila. Di situ akhirnya kita bisa keluar nih. Lari ke rumahnya Lila, kita ngos-ngosan sambil mau cerita nggak bisa kan, kayak gitu. Terus kata Lila, kenapa lu pada nggak bisa cerita gitu kan? Minum gitu. Akhirnya dikasihnya sama Lila, minum dulu. Lu kenapa? Kok lu nggak cerita sih, rumah sebelah kosong? Hah? Siapa bilang di sebelah rumah ada orangnya? Kata si Lila gitu. Emang rumah gua kiri kanan itu kosong. Kalau yang sebelah rumah kecil itu tadinya ditinggalin sama satu cowok. Tapi sekarang orangnya udah pergi ke Jakarta untuk kerja, kata dia gitu. Sumpah ya, gue kaget banget, kata Eka. Gue tuh niatnya ke situ cuma numpang makan karena gue lapar. Ternyata gue ngeliat orang banyak belatungnya, mukanya nggak ada, katanya. Terus kaki tangannya nggak ada, kata dia. Eka tuh sambil kayak ngos-ngosan ceritanya. Gue trauma, katanya. Gue nggak mau keluar. Ya udah, lo nggak usah keluar aja, kata Lila. Sampai besok-besok kita pulang bertiga aja. Dia sambil bercanda ini, maksudnya biar nggak tegang kan. Kita cerita semua nih secara detail. Dan akhirnya Lila ngomong, kalau di rumah sebelah itu emang udah lama meninggalnya, katanya. Dan Lila cerita nih, kenapa mereka meninggal. Yang ibu tadi cerita tuh bener, kayak yang anak pertamanya itu kecelakaan, kelindes truk. Terus yang suaminya itu karena frustasi dan stres kehilangan anaknya, jadinya sakit-sakitan dan meninggal. Dan karena si ibu ini ngerasa frustasi, gue udah gak ada siapa-siapa nih di sini. Gue udah gak punya siapa-siapa. Gimana cara gue ngehidupin dua anak ini? Kedepannya gimana? Sedangkan dia gak kerja gitu kan. Sampai akhirnya dia berinisiatif untuk minum racun. Jadi si ibu ini minum racun dan racunnya itu dikasih ke dua anaknya yang kecil ini. Jadi mereka itu bertiga itu meninggal secara tragis karena bunuh diri dari ibunya gitu kan. Dan mereka itu ditemuin itu mayatnya kurang lebih 5 bulan lah. Setelah dia meninggal 5 bulan baru ketemu, karena memang di situ kan posisinya di tengah hutan. Dan cuman ada 3 rumah. Dan sedangkan rumah Lila kan emang kosong. Dan rumah yang satu lagi ini, anak muda ini kan emang udah pergi ke Jakarta kan. Itu pun karena yang si AA ini mau ngecek rumahnya si Lila nih. Tapi kok setiap dia ke situ rumah sebelah sepi mulu ya gitu. Terus dia kayak ada bau-bau busuk nih. Si AA-nya ini kayak, kok bau banget busuk, bau busuk apa ya? Dia tuh nyari sekeliling apa ada binatang yang meninggal gitu kan, dan jadi busuk, jadinya bau bangkai gitu kan. Tapi ternyata dia cari tuh nggak ada, sama sekali nggak ada bau bangkai dari hewan lah gitu. Sampai akhirnya dia kayak pergi dulu nih ke pemukiman warga, tempat tinggal rumahnya si A ini. Kalau dia kan rumahnya tuh kayak perkampungan tapi yang banyak orangnya gitu. Jadi dia bilang, bantu cek yuk ke sebelah rumah Lila, katanya. Soalnya orangnya nggak pernah keluar, katanya. Terus bau bangke, katanya. Akhirnya kayak beberapa warga nih, sekitar 5 orang lah, datanglah ke sana buat ngecek. Pas diketok-ketok, nggak ada yang jawab. Tapi mereka kayak ngendus-ngendus gitu, ini kayaknya baunya di dalam sini deh. Cobalah didobrak lah sama warga itu. Pas didobrak ternyata mereka nemuin ibunya dan kedua anaknya itu udah meninggal di sofa itu. Kayak anaknya dalam posisi tidur dan ibunya dia kayak di lantai. Jadi udah bener-bener katanya emang udah dibelatungin semuanya lah gitu, karena kan udah lama juga ya. Dan dari situ akhirnya geger lah katanya di situ. Akhirnya mereka dimakamkan dengan layak, didoain semuanya. Ya udah dari situ awalnya adem-adem aja nih, nggak ada kisah apapun. Tapi setelah beberapa minggu setelah mereka dimakamkan, jadi kan kadang emang
orang tuh kayak bawa kayu nih yang buat dibakar. Kadang kan ngambil kayu di dekat situ kan, karena banyak kan daerah situ kan hutan semua nih. Tiba-tiba kayak ada yang mampir gitu. Ngopi gitu, ngeteh katanya, banyak cemilan, ayo masuk. Oh iya bu. Awalnya ada yang mau, ada yang enggak nih. Dan yang mau ini ya udah, gue capek nih abis nyari kayu, mampirlah numpang minum. Kebetulan ibunya juga nawarin gitu kan. Dan orang ini nggak tahu nih kalau yang rumah itu tuh udah meninggal gitu. Kira dia mampir, dan kejadiannya sama banget sama yang Riana dan Eka rasain. Kita ngelihat wujud asli mereka dan mereka ngasih makan kita gitu. Nah di situ akhirnya semua warga pada bilang kalau habis maghrib, kalau nggak sore, kita jangan lewat situ. Dan kalaupun ada yang manggil, kita jangan mau, karena pasti kita dikasih lihat muka aslinya mereka. Nah dari situ akhirnya, kita ngerti lah, oke lah, sorry ya, kita nggak nanya-nanya lu dulu, kita seenaknya aja nih gitu kan. Dari situ udah nih, kita dalam posisi masih tegang nih, udah di bangku itu kita berempat udah nggak mau masuk kamar. Nah di situ tiba-tiba si Lila tuh kayak gitu, kayak kejang-kejang gitu. Lah lu kenapa? Nggak apa-apa katanya. Ih kenapa gitu kan? Nggak apa-apa kata dia. Terus udah lu tidur aja dulu. Kita yang diem di sini, kita yang jagain lo, kata kita bertiga gitu kan. Nah nggak lama dari depan tuh ada yang ngetok. Tok. Siapa tuh? Itu kali si AA katanya gitu kan. Soalnya sebelum itu si Lila nelpon, tolong kesini ya temenin kita, soalnya kita takut karena yang sebelah itu ngeganggu kita gitu. Dan si A bilang, oke Neng, ntar saya kesana gitu. Nah kita pikir mereka kan. Terus yang paling berani itu adalah Eka. Coba ngintip Kak. Tor muka ibu-ibu itu lagi kata Eka. Enggak, bismillah. Akhirnya Eka ngintip, nggak ada orang. Dan pas dia ngeliat ke bawah, wah buah tuh katanya. Banyak buah-buahan tuh katanya. Betulan nih gue lagi lapar, kata si Eka. Nah Riana yang jangan tentunya bukan buah, lagi kepala orang. Riana bilang gitu kan. Enggak Riana katanya, positif kata dia, jangan mikir negatif mulu kata dia. Ya udah terserah lu lah, Riana bilang. Akhirnya dia buka pintu, dia ambil lah tuh buah-buahan lumayan banyak lah, ada kayak mangga kayak gitu, kayak salak gitu loh banyak. Dan di situ dia bawa masuk ke dalam. Alhamdulillah ya, ini rezeki kita nih dari kelaparan kata dia gitu. Akhirnya mau makan gak? Nanya ke Rani juga, lu mau makan gak? Lila mau makan gak? Ntar gue kupasin nih mangganya katanya. Enggak lapar katanya gitu. Akhirnya udah enak gue makan sendiri kata si Eka gitu kan. Akhirnya Eka ngupas nih mangganya, terus akhirnya dia makan, tiba-tiba dia kayak mual. Terus kayak kenapa nih gue ya katanya, masuk angin kali lu, soalnya kan lu nggak tidur dia bilang gitu kan. Nggak tahu ya kata dia. Terus dia akhirnya ke kamar mandi dan dia muntah. Yang dia muntahin itu adalah belatung dan cacing. Di situ dia bener-bener kayak nangis, bener-bener nangis histeris karena dia kaget. Dan di situ ya udah kita balik lagi aja, ngumpul lagi aja, jangan sampai misa-misa kayak gini. Akhirnya udah kita ngumpul lagi nih di ruang tamu. Dan ternyata yang kita lihat buah itu semuanya belatung dan cacing merah yang gerumbul gitu. Sumpah di situ langsung kita buang. Terus Riana bilang sama Eka, udah Eka, makanya kalau gue tahu lu laparan, tapi jangan setiap ngeliat makanan langsung lu makan. Riana bilang gitu. Ya Riana, gue udah trauma kata dia gitu sambil nangis tuh. Nah terus di situ udah bener-bener di rumah itu tuh kayak suara gaduh, kayak suara orang berantem, kayak suara ngetok-ngetok, kayak suara lagi ada hajatan gitu. Di situ udah panik banget. Akhirnya Lila nelpon lagi, tolong kesini sekarang katanya. Ya Neng, entar abis subuh saya kesana. Di situ kita udah lemes semua nih. Sedangkan di situ posisinya kita jam 1 malam. Kita harus nunggu subuh, itu lama banget. Kita di situ dalam keadaan tegang, takut. Akhirnya kita berdoa lah rame-rame. Cuman di situ tuh posisinya 1 menit itu kayak 1 jam. Dan akhirnya kita ke belakang nih, ke dapur, buatlah bikin kayak minuman anget lah gitu. Dan kita bikin teh di situ. Dan di situ kayak ada suara gitu lagi. Terus aduh, gue mau mati aja rasanya kata Eka. Gue udah nggak sanggup nih Riana di sini katanya. Ya udah mau gimana nih, udah tanggung, dia bilang gitu.
udah lu jangan dengerin, udah lu dengerin aja nih omongan gua, dan bilang gitu. Riana ngoceh aja di situ. Kira selesai bikin teh dan nyampe ruang tamu itu, kita ngelihat Lila sama Rani nggak ada. Astagfirullahaladzim, kemana nih anak dua? Dan kita lihat tuh pintu kebuka. Jadi kita nyari nih keluar. Lila, Rani lu di mana? Gitu. Lila, Rani di mana? Tapi nggak ada respon. Akhirnya yaudah kita diem aja di dalam, kita nggak usah kemana-mana sampai si AA dateng. Udah tuh pas kita tutup pintu, tiba-tiba tuh kayak mati lampu. Bener-bener situ tuh lampunya tuh mati, kita tuh nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa apa-apa, dan kita cuma diem aja kayak samping-sampingan nih sambil pegangan tangan. Sabar ya kak, kita nungguin aja, nunggu si AA datang. Jam berapa Riana? Nggak tahu, nggak kelihatan jamnya, Riana bilang gitu. Udah kita istighfar aja terus tiba-tiba kayak ada suara, kakak main yuk, kakak main yuk. Riana, gue udah nggak sanggup, kata dia. Udah Ekal mau pingsan sono di. Riana bilang gitu, saking Riana. Maksudnya biar ya udahlah, biar lu tenang gitu. Riana semakin digituin kan semakin gimana sih, semakin takut lah intinya gitu kan. Sampai akhirnya jam 5 pagi lah si AA itu ngetok, assalamualaikum gitu. Akhirnya kita bukain dan ternyata Lila sama Rani itu ada di sofa. Kita kan tadi ngelihat nggak ada orang kan, dan tiba-tiba Lila sama Rani di sofa dan kita ngomong, lah lu kapan di sininya? Gue dari semalam di sini. Kan lu ke dapur ya, bikin minuman. Tapi lu berdua nggak balik-balik. Kita berdua takut lu kenapa-napa, takut lu dibawa setan, takut lu kayak Rani diajak ke hutan dan nggak bisa pulang, kata si Lila gitu. Kita berdua dari tadi tuh di sofa, tapi gue nggak ngeliat lu. Jadi Riana sama Eka di sofa, Rani sama Lila di sofa sama-sama nggak ngeliat. Kita berdua tuh ada di tempat yang sama, tapi sama-sama nggak ngeliat gitu. Dan akhirnya pas si AA ini masuk, tuh dia bilang, kenapa? Ada kejadian apa? Akhirnya kita cerita semua ke AA-nya, dan dia bilang, iya harus hati-hati ya kalau di sini, katanya. Jangan seumbar lah ngomongnya gitu, jangan sesumbar, kata dia. Terus kita permisi juga kalau mau kemana-mana, karena ini kan bukan lahan kita, katanya. Kita itu ada di tengah hutan, katanya. Ada baiknya kita jaga adab kita dan bicara kita, kata si AA gitu. Dan di situ kita berempat nih, ya udah terima kasih ya gitu, udah dibantu gitu. Akhirnya ya udah kita tuh sebenarnya nyuruh Lila tuh buat tidur karena dia kan yang bawa mobil nih. Udah deh lah, nggak apa-apa, ada si AA, lu tidur aja dulu 1 jam. Seenggaknya kita bertiga mah bisa istirahat di mobil, bisa tidur. Sedangkan Lila kan nggak bisa, dia harus fokus bawa mobil. Tapi di situ Lila yang udah mukanya pucet, terus kayak udah lemes juga sebenarnya, tapi dia mau gimana? Lebih baik gue pulang sekarang aja deh daripada ntar ada kejadian apa lagi, kata Lila gitu. Dan akhirnya udahlah kita pamitan sama si AA, kita menuju pulang. Dan di situ Lila tuh kalau kelihatan tuh kayak bener-bener udah nggak sanggup banget nih bawa mobil. Ya udahlah, kalau emang nggak sanggup lu tidur dulu aja atau kita makan dulu di luar, yang bilang gitu. Ya udah deh, iya, yang penting kita keluar dulu ya dari hutan ini, kata dia gitu. Akhirnya di perjalanan itu pas kita adalah udah pertengahan jalan, udah 10 menit lah dari rumahnya Lila. Tiba-tiba yang kita lihat itu hutannya itu bukannya pagi, yang kita lihat itu malam. Sampai kita diem dulu tuh di situ. Lah, Riana udah serius, ini pagi apa malam, kata dia. Pagi lah, kita kan udah ketemu AA, kita kan udah pamit pagi. Kok malam? Lu ngeliat nggak sih? Ini malam apa siang, kata dia. Pagi, enggak malam, kata dia gitu. Akhirnya yaudah mungkin lu udah lelah banget nih, tidur aja dulu. Dan kita bertiga nungguin Lila tidur nih, kayak kita nepi dulu lah nih di pinggiran buat Lila tidur dulu. Nah ternyata nggak lama Lila tidur, yang kita lihat tuh sama hutan. Hutannya tuh gelap, bukan pagi lagi. Kak, kayaknya yang Lila lihat kita lihat deh. Ini beneran gelap. Terus yaudah gimana? Kunci pintu. Jangan sampai tuh mobil ada yang ngebuka, tadi takutnya kan ada hewan buas juga gitu. Dari situ kita posisinya kita diem aja, nggak bersuara sama sekali. Di situ kita cuma berdoa doang di dalam hati, karena kita takut kita nggak bisa pulang nih. Dan nggak lama Lila bangun, wah udah malam ya, kata dia. Gue udah tidur lama banget tuh, kata dia. Enggak lah, lu baru tidur, baru 10 menit. Serius lo? Iya. Terus kita pulang yuk. Tapi tunggu dulu, kita berdoa dulu sebelum pulang. Kita udah ngomong kayak gitu kan. Dan gak lama dari belakang tuh kayak ada nenek-nenek nih, nenek yang bongkok. Kayak tok tok tok.
ngetok pintunya Lila. Dan astagfirullahaladzim, ini apa lagi, kata dia. Nggak mau nengok. Kita tahu nih ada yang ngetok-ngetok, cuman kita nggak mau nengok. Di saat itu Eka doang yang nengok. Nenek-nenek tuh, nenek lu kali Kak, kata lah, kata Eka. Nenek gue udah meninggal, kata dia. Sudah, tok. Neng, izin dulu kalau mau pergi, katanya. Terus kata Eka, izin sama Eka sambil nunduk nih. Izin sama siapa, Nek? Izin dulu sama yang punya hutan. Permisi, kita mau pulang. Pamit, kata dia kayak gitu. Kamu datang tanpa permisi, pulang tanpa pamit, kata nenek-nenek itu. Dan si Lila, ini kayak suara nenek gue nih, kata si Lila. Lila walaupun takut, tapi akhirnya Lila nengok. Pas nengok, neneknya dia ternyata yang bilang itu, nenek tolongin Lila mau pulang, Lila nggak mau di sini, kata si Lila. Terus kata si nenek, iya nak, hati-hati ya, jangan sampai kamu melakukan kesalahan atau berkata-kata yang tidak baik, kata si nenek gitu. Hati-hati. Akhirnya di situ kita merem nih, kayak berdoa, udah bener, pas selesai berdoa, akhirnya kita melek dan alhamdulillah di situ posisinya udah pagi lagi. Di situ akhirnya kita menuju pulang. Ya kita mampir dulu lah seperti biasa, beli kopi dan cemilan biar nggak ngantuk karena kita kan nemenin Lila kan. Terus sampainya kita di Pondok Gede, akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing. Dan keesokan harinya setelah kita sampai di toko lagi, kita tuh berempat bercerita. Kayak semalam gue mimpi serem, kata dia. Sama, gue juga, dan kita berempat itu adalah mimpi yang sama. Mimpi didatengin keluarga ibu itu dan minta didoain. Kata dia, doain ya biar ibu itu tuh enggak ngeganggu yang lain lagi. Karena sebenarnya mungkin ibu-ibu ini adalah kayak mati penasaran karena kan mereka matinya nggak wajar kan, karena bunuh diri bukan karena sakit. Di situ akhirnya kita berinisiatif nih berempat, gimana kalau kita ngasih kayak sedekah lah gitu, dan sambil ngedoain si ibu ini, kata dia gitu. Emang lu tahu namanya? Nggak tahu, kata si Lila. Ntar deh gue tanya sama AA. Akhirnya si Lila tahu nih, di list semua nama-nama ibu dan anak-anaknya dan suaminya. Kita ke masjid dan kita ketemu sama kayak Pak Ustadz di situ, dan kita ngomong, Pak tolong doakan. Dan kita juga ngasih kayak bingkisan gitu buat ngasih ke orang-orang jemaah-jemaah situ gitu. Dan dari kejadian itu alhamdulillah udah nggak ada lagi kejadian yang aneh-aneh gitu. Oke, nah itu cukup seru ya teman-teman semua. Cerita dari Kak Riana ini ketika saat itu berlibur atau melepas penat lah ya, melepas penat ke daerah Bandung nih. Tapi Bandungnya gue pengen tahu juga di daerah mana. Tapi janganlah di on cam, janganlah. Ntar teman-teman pada kesono lagi. Ntar kesono ngalamin horor, cerita di sini lagi. Sama lagi ceritanya. Sama lagi. Oke Kak. Sampai detik ini Kak Riana masih dengar kabar gak kalau misalkan rumah itu masih ada, rumah yang si Lila ya? Masih berpenghuni atau memang terbengkalai lagi itu aja gitu? Dan kebetulan semenjak udah nggak di toko lagi, kita itu udah misah dan nggak komunikasi sampai saat ini. Sampai saat ini? Iya. Misalkan Kak Riana punya waktu dan penasaran gitu kan, apalagi kan nih Kak Riana punya YouTube horor nih, kosono lagi gimana? Nah itu dia, Riana pengen sih ya, maksudnya pengen ketemu sama Lilanya lagi nih gitu. Siapa tahu kan dia nonton, bisa ngubungi Riana, kita kesana lagi Lila bersama tim Ada Misteri. Nah, nge-vlog di situ gitu kan. Oke. Tapi gue yakin banget sih, bukan gue yakin banget, tapi rumah yang berpenghuni aja kalau tidak disolawatin, tidak ngajin, tidak sholat itu kan ya pasti ada hawa-hawa yang dari sono, apalagi ini kan rumah kosong, nggak ada orang, jangan kan itu logikanya ketika kita ketika gue punya rumah di kampung yang nggak berpenghuni, ketika gue pulang kampungnya suasananya beda kan, logikanya kan mungkin ini lembab dan sebagainya, tapi mungkin misalkan gaibnya gue nggak tahu deh gitu kan. Oke. Dan gaib itu kan memang ada ya Kak. Jin itu kan memang ada teman-teman semua, bahkan diciptakan loh jin itu kan dari api gitu kan. Dan gue penasaran banget dengan yang samping rumahnya si Lila ya, yang satu keluarga ini ya, ternyata semua itu udah meninggal. Betul. Sedikit cerita lagi, ada yang ketinggalan nih. Apa tuh? Pas pagi kita keluar dari rumah Lila, AA udah datang tuh, dan kita ngelihat rumahnya itu bukan yang kita lihat semalam nih, bersih, terus terawat. Pas kita lihat itu rumahnya tuh kacanya udah pecah, kayak pintunya itu juga udah mulai reok, dan di dalam itu kayak banyak rumput-rumput.
Dan gitu. Dan di situ kita shock juga sih ya, yang tadi kita lihat malam dan pagi tuh beda. Beda ya. Oke. Dan itu ternyata setiap anggota keluarga tuh meninggalnya beda-beda ya. Ada yang kecelakaan tadi ya, ketabrak transformer kayak. Iya. Transformer ya. Yang gede kalau nggak bawa pasir ngebut-ngebutan. Iya, betul. Kalau bawa pasir dia pelan tuh, biasa dilegok gitu Tangerang tuh gitu kan. Itu ke Lindes ya. Iya, dia ke Lindes. Dan yang ibu berserta anaknya itu bunuh diri dengan cara minum racun. Oke. Nah ini apa ya? Jadikan pelajaran juga nih untuk teman-teman semua nih gitu kan. Kita bukan berarti untuk mengambil pelajaran dari jin dan sebagainya, tapi nggak dari pengalaman si ibu yang itu yang udah almarhum itu, bahwasanya ya udah namanya hidup ya jalanin aja kan, itu jangan dipikirin boleh tapi jangan terlalu over banget gitu kan. Kalau over banget yang ada sugesti buruk entah wah gue bunuh diri lah, wah gue apalah gitu kan, itu dari ya balik lagi ke keimanan kita masing-masing gitu kan. Dan gue yakin banget yang keluarga itu, satu keluarga itu kayaknya jin yang menyerupai ya. Iya, biasanya seperti itu. Itu. Dan kalau orang udah meninggal kan pasti dia di mana? Alam dunia dulu kan ada tahapnya alam dunia, terus meninggal alam kubur, alam barzah sampai akhirnya ya entah itu di surga maupun neraka kan seperti itu. Gue yakin banget itu jin yang menyerupai si sosok almarhum ini yang meneror atau apalah bahasanya lah ke penghuni terutama Karyana ini ya. Oke Kak. Dan memang ini nggak cuma kasus pertama kali yang orang bunuh diri ya Kak. Iya. Mungkin teman-teman semua udah tahu lah, apalagi kekuatan media ini dikit-dikit up. Yang terbaru itu kan satu keluarga meninggal. Iya. Ada tuh di daerah mana Jakarta tuh ya. Satu keluarga meninggal katanya nggak tahu kenapa dah, ada yang bilang keracunan dan sebagainya, nggak makan dan sebagainya gitu kan. Iya. Kan ada tuh daerah Jakarta tuh mana gitu ya. Tangerang ya. Terus juga ada kasus yang bunuh diri di mana jatuh dari jembatan. Baru itu. Oh, bukan. Kirain yang dari gedung juga kemarin. Oh, gedung ya ada. Iya, karena putus cinta. Tuh, bener dah. Putus cinta Bang, gara-garanya Bang. Itu kan sepele banget deh. Iya. Kalau ya menurut kita sepele, tapi menurut yang dipikirin banget jadi nggak sepele. Makanya kalau mikirin sesuatu ya udah sekedar mikirin aja, tapi jangan terlalu over banget kan gitu. Dan memang takdir seseorang itu kan pasti beda-beda, dan takdir seseorang itu dikasih sama Allah ketika umur 4 bulan kita dalam kandungan, dikasih roh kan janin tuh. Umur kamu ini misalkan sampai batas 30 tahun. Iya. Garisnya tuh dikasih tuh ketika teman-teman semua berada di kandungan ibu tuh selama 4 bulan gitu kan. Iya. Ada juga kasus yang gue nggak percaya dengan dalil itu. Ada yang mencoba bunuh diri tapi belum waktunya meninggal, dia nggak akan meninggal. Iya, benar. Gitu ya. Benar. Ada tuh, ada sempet gue baca artikel lah beberapa tahun yang lalu, dia nggak meninggal. Tadi ya udah keimanan kita gitu kayak. Dan kira-kira nih Kak, si Eka, Lila, Karyana juga, yang dimakan di rumah si ibu itu apa kira-kira? Kalau Riana nggak makan ya, yang makan itu Eka. Tapi yang dia sediain itu kayak kue cucur. Oh, kue zaman dulu? Iya, kue cucur. Terus kue yang kayak bulat yang tengahnya bolong, yang warnanya hijau dan putih, bukan? Putu? Kayak putu mungkin ya. Apa ya? Jadi tebak-tebakan gini? Iya, pokoknya. Yang kasih kelapa? Iya, kelapa tapi... Bisa jadi, terus. Iya. Bisa jadi. Pokoknya yang bulat ya. Iya. Apa putu ayu itu apa ya? Pokoknya itu dah yang bulat ya. Iya, betul. Terus kayak modelan yang dibungkus, apa sih namanya? Daun pisang? Iya, daun pisang tuh apa ya namanya? Lontong? Bukan. Yang dalamnya ada pisangnya juga. Oh. Ya, itulah. Itulah yang manis kan? Iya, betul. Iya. Oh, berarti makanan-makanan zaman dulu. Iya, itu mereka kan menyediakan kayak gitu. Iya. Jadi dia sediain itu semua, dan Eka itu emang bocah laparan. Nggak bisa ngeliat makanan dikit, badok gitu ya. Kayak gitu. Oh, berarti yang dimakan tuh emang beneran, maksudnya dalam arti beneran wujud makanan asli. Makanan asli gitu, tapi ketika makan nggak tahu lah kita proses itulah gitu kan. Kirain gue tuh makanan-makanan yang apa sih namanya, kayak Ceko, Starbucks, gue sampai bingung mikirnya. Susah, di mana belinya itu di tengah hutan. Oke. Nah, terus Kak, berarti kan sempat muntah cacing sama belatung. Berarti apa yang dimakan itu, yang di rumah itu sebenarnya bukan buah dong ya? Iya. Kita bermain logika gitu kan ya? Berarti bukan buah dong? Bukan buah. Wujudnya emang buah. Yang penglihatan, tapi mungkin beda kali ya? Benar. Kan setelah kita Eka muntah, kita balik lagi yang kita lihat itu adalah gumpulan cacing merah.
Jadi kacang merah itu betul gumpal nih segede gini. Terus ada belatung-belatung juga. Situ bukan ada Eka dong yang muntah, kita semua muntah. Iya lah, gitu. Siapa yang nggak muntah lihat gituan? Iya. Oke. Nah Kak, terus kan gue masih ada pertanyaan lagi sih, yang ternyata terjawab sih akhirnya, yang 2 jam di kamar mandi itu. 2 jam kamar mandi kirain gue tidur. Iya. Karena jujur gue belum tahu isi ceritanya gitu kan, jadi 2 jam ngapain nih dia gitu kan? Apa mungkin dia bikin kamar mandi gitu? Bikin kamar mandi. Benerin kamar mandi kayaknya. Benerin kamar mandi gitu, apa ngebersihin gitu kan? Oh ternyata kejawab. Jadi gue sempet kepikiran, bukan kepikiran, tapi masuk ke ceritanya ketika masuk kamar mandi gitu ya, nutup, pas mau pup entah itu apa, malah ke hutan. Iya. Oke, dan kamar mandi kayak apa? Ada sumur apa gimana? Udah kayak modern enggak gitu. Modern juga sih, kayak belum keramik, cuma apa sih, WC-nya kayak biasa, cuman yang bulat gini doang nih. Yang segede gini doang nih, nggak ada pijakannya. Kalau sekarang kan ada tahu. Oh kayak gitu. Yang bulat gitu doang, dan itu masih kayak tanah gitu. Dan kayak ada bak kolam ikan, kayak kolam ikan. Yang dari semen gitu ya? Betul, itu jadi airnya tuh dari situ, dan itu alirannya itu jadi kayak bukan dari gunung sih, tapi emang ngalir airnya terus ngalir. Gitu ya? Iya. Oh, kita berasumsi lagi deh Kak. Bukan untuk memvalidasikan, tapi berasumsi. Apa mungkin yang orang yang masuk kamar mandi itu ternyata dia masuk ke dimensi lain? Dan kita berasumsi aja, asumsi, bukan untuk memvalidasikan. Betul. Gitu. Bisa jadi sih. Bisa jadi kan, karena kan nggak logik juga. Benar. Tapi Kak Riana sempat masuk kamar mandi? Iya. Dan itu ketutup dong? Tutup. Nggak langsung hutan dong? Enggak. Nah, kamar mandi. Kamar mandi. Iya. Tapi dia bisa keluar ke arah hutan. Iya. Dan ternyata 2 jam itu kejawab, ternyata dia lari-lari jalan keluarnya tuh kemana? Iya, nggak ada jalan keluar. Pas kita panggil, baru dia dengar kita manggil, dan itu bisa dia terlepas dari lilitan ular itu. Oh, gitu. Kayak gue ngebayangin kayak di ini, tau nggak lo? Apa ya? Di suatu momen di mana di hutan terus ada sinar matahari yang tembus kan gitu tuh. Kalau kita lihat di Google tuh, kalau kita cari aset hutan serem kan biasa begitu tuh. Mungkin vibes-nya kayak gitu kali ya? Bisa jadi. Dan ya seperti itulah teman-teman semua, namanya pengalaman, namanya hidup seseorang pasti beda-beda gitu. Gue yakin banget nggak ada pengalaman seorang yang sama. Gue sama dia nggak ada. Iya. Gue yakin banget. Beda-beda gitu kan. Ada yang mungkin ngerasain manis pahit asemnya. Ada juga yang tiba-tiba manisnya doang yang ngerasain gitu kan. Itu kan pasti beda-beda karena Allah sendiri menciptakan manusia ya, garis hidupnya itu pasti beda-beda gitu kan. Oke Kak, sebelum ditutup nih Kak videonya Kak, mungkin Kak Riana punya pesan gak nih Kak untuk teman-teman semua yang mungkin sedang menjalani sebuah kehidupan gitu? Yang pertama, misalkan kalau kita mau masuk ke suatu rumah atau suatu tempat, ada baiknya kita permisi. Seenggaknya assalamualaikum. Dan untuk kalian-kalian kayak yang punya masalah, gak punya temen cerita, bisa nih curhat aja ke Ada Misteri Channel. Oh iya. Nanti kita bisa dengerin curhatan kalian. Curhatnya cinta atau gimana nih? Bebas lah. Oh bebas? Bebas. Oh. Yang utama adalah misteri ya. Oh misteri. Yang utama adalah misteri. Cinta juga misteri Kak? Iya betul juga sih. Karena kan misteri itu kan teka-teki. Iya. Cuk, mau? Karena kebanyakan itu Bang, orang meninggal itu bunuh diri karena dia nggak punya tempat buat bercerita. Kebanyakan kayak dulu pernah punya temen nih, kayak gue mau mati aja nggak, orang tua gue nggak peduli sama gue, keluarga gue nggak ada yang mau dengerin cerita gue atau keluhan gue. Mereka cuma bisa nuntut mana jatah bulanan gue, mana jatah bulanan gue, sedangkan dia nggak peduli sama permasalahan anaknya. Jadi ada baiknya kalau mungkin para kalian lah yang lagi ada masalah, ada baiknya cerita aja. Betul. Keluarin aja nih unek-unek lu. Walaupun lu ngomong sendiri nih di handphone kayak anjing lu ya, maksudnya kayak anjing bangsat, lu, maaf juga deh. Pokoknya dia kayak gitu dah ya. Nggak apa-apa, lu ungkapin aja semua kekesalan lu sampai seenggaknya amarah lu udah reda, kayak hati lu udah lega, ya udah lu bisa, ya udah gue bisa happy lagi tanpa harus lu berpikir gue mau bunuh diri aja lah, nggak ada yang peduli sama gue, cinta gue ditolak, gue mati aja lah gitu. Jangan kayak gitulah. Hidup lu masih panjang. Dan ingat juga nih, orang tua lu hamil tuh berat,
Melahirkan lu butuh biaya, ngasih makan lu sampai gede juga butuh biaya. Tolong pikirlah gimana nanti orang tua lu setelah lu meninggal secara tiba-tiba dan bunuh diri gitu. Oh iya, dan gue juga sepakat bahwasanya yang tadi yang masalah kalau kita mau kemana-mana permisi gitu. Betul. Kan. Dan setiap tempat itu ada jinnya teman-teman semua. Jin, bahkan orang suami istri mau berhubungan itu ada jinnya. Betul. Makanya ada doa masuk WC, ada doa keluar rumah, masuk rumah, biar apa? Biar kita terhindar dari hasutan-hasutan jin. Nah, kan masuk ke situ jadinya. Pokoknya kalau bahas nih nanti gue Mama Dedek lagi. Mama Dedek, pokoknya teman-teman semua nih ya, yang punya cerita yang apa ya? Gue pengen cerita tapi mungkin tentang cinta dan sebagainya, ya alangkah baiknya cerita ke temen dan sebagainya. Dan ini sudah ada wadahnya, yaitu Karyana juga akan menampung nih cerita-cerita temen gitu. Daripada lu mati, terus arwahnya yang cerita, mendingan lu masih hidup aja deh cerita dulu ya. Iya, arwah kalau dia arwah udah lo sono urusan lo, ngapain lo sini, enak banget gitu kan. Yang bunuh diri ituin di rel kereta udah lihat belum? Belum tuh. Jadi dia tuh ada anak kecil yang ngerekam. Kereta mau lewat, dia senyum kayak, dan dia tiba-tiba tiduran di rel kereta dan nalilahi. Waduh, gitu tuh ya. Senyum loh itu dia pas mau tiduran di rel kereta api. Oke. Kalau ngomongin meninggal kayaknya gimana gitu ya. Berarti lama kita nggak ada yang tahu meninggal kapan, apa mungkin detik ini, besok, atau minggu depan gitu kan. Ya pasti semua orang itu akan balik lagi ke tanah dan meninggal. Oke. Dan diingetin lagi nih teman-teman semua, abis nonton video ini nih langsung aja mampir ke channelnya Kak Riana, yaitu Ada Misteri Channel ya Kak. Karena di situ juga ada ya nggak jauh-jauh juga tentang horor gitu kan, tentang misteri, tentang serem, hantu, setan, jin, kepret gitu kan, dan lain-lain deh. Oke, mungkin gue udahin dulu nih Kak pada video kali ini. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Riana ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat periset. Kak, terima kasih banyak Kak. Sama-sama, Alhamdulillah. Bungkus.